Demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan apa sih itu demokrasi dan apa saja ciri-ciri dan prinsip-prinsip demokrasi itu. Saya Siti Wiliani dengan NIM A1B02221. Saya Wahyu Febrian Hidayat dengan NIM A1B02225. Saya Resina Febriani dengan NIM A1B02298. Saya Syarifah Jatiwanela dengan NIM A1B02211. Saya Linda Satina Dewi dengan NIM A1B02228. Perkenalkan, saya Raditya dengan NIM A1B02297. Saya Rizka Ramadhanti dengan NIM A1B022203 akan menjelaskan apa sih itu demokrasi. Demokrasi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia yang dibagi dalam dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang rakyatnya memegang peranan yang sangat menentukan. Konsep dasar demokrasi. Sulit mencari kesepakatan dari semua pihak tentang pengertian atau definisi demokrasi. Demokrasi mengizinkan seluruh warga baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi. Apa saja sih prinsip demokrasi? Yang pertama ada prinsip demokrasi budaya, dan kedua ada prinsip demokrasi universal, dan terakhir ada prinsip demokrasi rule of law. Akan menjelaskan tentang ciri-ciri pemerintahan demokratis. Setiap bentuk pemerintahan pastilah memiliki ciri-ciri. Berikut ini merupakan ciri-ciri pemerintahan demokrasi. Pertama, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung atau perwakilan. Kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Akan menjelaskan tentang landasan-landasan demokrasi Indonesia, yaitu ada dua. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Berikut adalah materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu 1. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, 2. Dilihat dari dasar atau ideologi yang dianut, 3. Dilihat dari perkembangan paham, dan 4. Dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Di mana dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, yaitu demokrasi langsung, demokrasi perwakilan, dan demokrasi sistem referendum. 2. Dilihat dari dasar atau ideologi yang dianut, yaitu demokrasi liberal, demokrasi rakyat atau komunis, dan demokrasi Pancasila. 3. Dilihat dari perkembangan paham, yaitu demokrasi klasik dan juga demokrasi modern. Dan terakhir dilihat dari hubungan antara pemerintah dengan rakyat, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi sosial, demokrasi partisipasi, dan demokrasi konstitusional. Akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia ini dibagi menjadi beberapa periode. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi pada masa revolusioner 1945 sampai 1950. Tahun 1945 sampai 1950 ini Indonesia masih ingin berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik karena masih adanya revolusi fisik dan masih terdapat sentralisasi kekuasaan. Untuk menghindari bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik. Dan yang ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem
sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Landasan-landasan demokrasi Indonesia. 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama yang berbunyi kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Alinea kedua yang berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 6 yaitu tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasal 24 dan pasal 25 yaitu tentang peradilan yang merdeka. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang persamaan kedudukan di dalam hukum. Pasal 28 yaitu tentang kemerdekaan berserikat. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama ada prinsip budaya demokrasi. Prinsip budaya demokrasi ini meliputi yang pertama ada kebebasan. Kebebasan adalah kekuasaan untuk membuat pilihan terhadap beragam pilihan atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan bersama atas kehendak sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kedua ada persamaan. Setiap negara terdiri atas berbagai suku, ras, dan agama. Namun dalam negara demokrasi, perbedaan tersebut tidak perlu ditonjolkan, bahkan harus ditekan agar tidak menimbulkan konflik. Dan ketiga ada solidaritas. Rasa solidaritas harus ada di dalam negara demokrasi, karena dengan adanya sifat solidaritas ini, walaupun ada perbedaan pandangan bahkan kepentingan tiap-tiap masyarakat, maka akan senantiasa selalu terikat karena adanya tujuan bersama. Dan keempat ada toleransi. Adanya sikap atau sifat toleran. Bersikap toleran artinya bersifat menenggang, menghargai, memberikan, membolehkan. Pendirian maksudnya di sini pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan atau sebagainya yang bertentangan atau berbeda dengan pendirian sendiri. Yang kelima ada menghormati kejujuran. Kejujuran berarti kesediaan atau keterbukaan untuk menyatakan suatu kebenaran. Kejujuran menjadi hal yang sangat penting bagi semua pihak. Dan selanjutnya ada menghormati penalaran. Penalaran adalah penjelasan mengapa seorang memiliki pandangan tertentu, membela tindakan tertentu, dan menuntut hal serupa dari orang lain. Penalaran ini sangat diperlukan bagi terbangunnya solidaritas antar warga masyarakat demokratis. Dan terakhir ada keadaan. Keadaan ketinggian tingkat kecerdasan lahir batin atau kebaikan budi pekerti. Seseorang yang berperilaku beradab berarti memberikan penghormatan terhadap pihak lain yang dapat tercermin melalui tindakan, bahasa tubuh, dan cara berbicara. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi yang bersifat universal. Dan ini meliputi yang pertama ada keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan politik. Dan selanjutnya ada tingkat persamaan atau kesetaraan tertentu antara warganya. Yang ketiga ada tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warga negaranya. Dan selanjutnya yang terakhir ada penghormatan terhadap supremasi hukum. Dan selanjutnya ada pun prinsip-prinsip demokrasi yang didasarkan pada konsep yang telah saya bacakan ini atau rule of law, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang, kedudukan yang sama dalam hukum, terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang. Perkembangan demokrasi di Indonesia dari segi waktu dapat dibagi dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode 1945 sampai 1959, demokrasi parlementer. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan. Sistem ini kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949, Konstitusi RIS, dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang kedua, periode 1959 sampai 1965, Orde Lama Demokrasi terpimpin.
Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin ditandai oleh tindakan yang menyimpang dari atau menyeleweng terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar. Periode selanjutnya, pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama. Pelaksanaan demokrasi pada masa Orde Lama dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Pada masa demokrasi ini, peranan parlementer, akuntabilitas politik sangat tinggi, dan berkembangnya partai-partai politik. Akan tetapi, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan yang pertama, dominannya partai politik. Yang kedua, landasan sosial ekonomi yang masih lemah. Dan yang ketiga, tidak mampunya konstituante bersidang untuk mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1945. Atas dasar kegagalan itu, Presiden mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya: 1. Bubarkan konstituante. 2. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Yang ketiga, pembukaan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, masa demokrasi terpimpin. Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan naskah. Penyimpangan pada demokrasi terpimpin antara lain: 1. Sistem kepartaian menjadi tidak jelas. 2. Peranan parlementer lemah. 3. Jaminan hak HAM melemah. 4. Terbatasnya peran pers. 5. Kebijakan politik luar negeri memihak ke RRC atau Blok Timur yang pemberontakan G30S PKI memicu terjadinya peristiwa. Periode selanjutnya yaitu periode 1965 sampai 1998, Orde Baru Demokrasi Pancasila. Demokrasi pada masa ini dinamakan demokrasi Pancasila karena demokrasi Pancasila dalam rezim Orde Baru hanya sebagai retorika dan gagasan, belum sampai pada tataran praktis atau penerapan. Karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini sangat tidak memberikan ruang bagi kehidupan demokrasi. Dan periode yang terakhir adalah periode 1998 sampai sekarang, atau yang sering disebut dengan reformasi. Orde Reformasi ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan Presiden kemudian diisi oleh Wakil Presiden Profesor Dr. Andes Insinyur B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Orde yang keempat adalah pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998. Sekarang, demokrasi pada masa reformasi pada dasarnya merupakan demokrasi dengan perbaikan pengaturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga tinggi, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan tertinggi negara yang menegaskan masa reformasi berubah, membangun kehidupan yang demokratis.